Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MI, dan juga kepada teman-teman S3 Angkatan 2020 yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yaitu Adinul Islam. Nama saya Ahmad Faisal Fatoni, NIM 2041050201110, akan sedikit mengulang dan juga menanggapi materi yang sudah diberikan oleh Bapak Wadud. Pada kali ini kita mendiskusikan tentang pembahasan yang berjudul peran dan fungsi bank sentral. Pertama yang harus kita pahami adalah definisi bank sentral, yaitu sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Maka definisi dari bank sentral itu ada dua kata kunci, yaitu yang pertama lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter, baik itu mengontrol jumlah uang yang beredar dan juga mengatur tentang laju inflasi dan deflasi. Yang kedua yaitu melahirkan tingkat aktivitas ekonomi dalam suatu negara, seperti contoh bagaimana upaya bank sentral untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga ekonomi mengalami kenaikan yang positif. Kemudian sekarang, apa tujuan sendiri dari bank sentral? Tujuan bank sentral adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari bank sentral. Jadi kata kuncinya, tujuan bank sentral didirikan itu untuk menjaga kestabilan uang dalam negeri. Bagaimana kita melihatnya? Yaitu dengan melihat inflasi. Ketika inflasi rendah dalam suatu negara, berarti nilai mata uang itu tumbuh stabil. Selanjutnya, apa tugas bank sentral kepada pemerintah yang menjadi instrumen untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah? Yang pertama yaitu menyediakan kredit terhadap pemerintah, yaitu menyiapkan uang kredit untuk pemerintah seperti bank BUMN, yaitu BRI, BNI, dan juga Mandiri, dan juga bank-bank swasta dan lain sebagainya. Yang nomor dua, untuk mengatur kas pemerintah. Juga bank sentral mengatur dan mengelola kas pemerintah seperti beberapa nominal uang yang digelontorkan ke masyarakat sehingga tidak membebani kas negara. Itu semua yang mengatur bank sentral. Yang nomor tiga yaitu membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara, juga salah satu tugas dari bank sentral. Yang nomor 4 yaitu melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi bank sentral yang mengatur beredarnya uang di masyarakat melalui bank BUMN dan juga bank swasta, atau juga dengan bank daerah misalnya Bank Jatim, Bank Kaltim, dan lain sebagainya. Yang nomor 5 yaitu mempunyai hak penuh dan hak tunggal terhadap percetakan dan produksi uang. Yang berhak dan satu-satunya yang bisa mencetak dan memproduksi uang yaitu adalah bank sentral. Jadi kalau ada instansi atau oknum yang mencetak mata uang selain bank sentral, itu adalah uang palsu atau uang ilegal. Kenapa berlaku seperti itu? Yaitu tadi agar tidak ada upaya untuk memasukkan mata uang yang merugikan suatu negara. Kemudian sekarang bagaimana tugas bank sentral terhadap perbankan? Yang pertama yaitu menentukan suku bunga. Jadi semua acuan suku bunga yang berhak mengatur adalah bank sentral yang ditujukan kepada bank-bank umum. Yang nomor 2 yaitu sebagai banker, yaitu sebagai kepala semua bank. Jadi bank BRI, BNI, Mandiri, bank swasta, atau daerah itu semuanya di bawah naungan bank sentral. Yang nomor 3 yaitu melakukan pengembangan kredit yang sehat. Jadi bagaimana bank umum yang dimana di bawah bank sentral bisa mengembangkan pembiayaan
dan pengembalian kredit yang dilakukan secara sehat. Yang nomor 4 yaitu melakukan pembinaan semua bank yang ada. Yang nomor 5, melakukan pengaturan dan pengontrolan serta perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Yang nomor 6 yaitu melakukan support dalam upaya mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif bagi masyarakat dan juga bagi negara. Kemudian poin terakhir kita membahas kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh bank sentral. Yang pertama yaitu untuk pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, dan juga penetapan cadangan wajib minimum, serta penetapan kredit atau pembiayaan. Yang nomor 2 yaitu menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Yang nomor 3 yaitu melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu yang pertama yaitu penerapan kebijakan diskonto, yang nomor 2 penerapan cadangan wajib minimum, yang nomor 3 pengontrolan pembiayaan dan juga kredit. Itulah sedikit pembahasan dari saya. Tanggapan saya dari pembahasan ini adalah yang pertama dan yang harus kita pahami dulu yaitu definisi bank sentral. Yang nomor 2 yaitu tujuan dari bank sentral. Yang nomor 3 tugas bank sentral kepada pemerintah dan juga perbankan. Yang nomor 4 kewenangan yang dimiliki oleh bank sentral. Yang terakhir, terima kasih kepada Bapak Wadud dan juga mohon maaf bila ada satu kata yang tidak berkenan terucap dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.